Di tengah dunia yang dipenuhi dengan kutukan, ketakutan, dan kehancuran, berdiri satu sosok yang bagaikan dewa. Ia bukan raja, bukan pahlawan sempurna, tapi dialah tiang penyangga dunia. Mata birunya bisa menembus segalanya, kekuatannya menembus logika, dan kepribadiannya sebuah teka-teki besar. Dia adalah Gojo Satoru. Selama bertahun-tahun, Gojo menjadi pusat kekuatan dan ketidakpastian dalam dunia jujutsu. Dicintai, ditakuti, dikagumi, dibenci, Gojo adalah karakter yang sulit dimengerti sepenuhnya dalam sekali tatap. Dan itu sebabnya kita akan menyelam jauh ke dalam jiwanya. Bukan hanya mengenal kekuatannya, tapi memahami penderitaannya, kesepiannya, harapannya, dan semua luka yang tersembunyi di balik senyum sarkastik itu. Ini adalah Gojo Satoru. Untuk memahami siapa Gojo Satoru, kita harus mulai dari akar, klan Gojo. Salah satu dari 3 klan besar dalam dunia jujutsu. Klan ini memiliki sejarah panjang dalam hal teknik kutukan yang luar biasa, dan hanya sedikit individu sepanjang sejarah yang bisa menguasai teknik paling mematikan dari mereka, Limitless dan Six Eyes. Dan selama lebih dari 400 tahun, tidak ada satupun yang mewarisi kedua teknik itu secara bersamaan, hingga Satoru lahir. Sejak lahir, dunia jujutsu tahu bocah ini akan mengubah segalanya. Tapi, itu tidak berarti hidupnya akan mudah. Justru karena potensinya, karena kekuatannya, Gojo tumbuh dikelilingi oleh harapan yang terlalu besar dan tekanan yang tak manusiawi. Di masa kecilnya, Gojo Satoru tidak punya teman. Ia adalah simbol klan Gojo, simbol generasi baru. Ia bukan anak kecil biasa yang bisa bermain dan tertawa. Bahkan guru-gurunya pun takut padanya. Ia terlalu kuat, terlalu muda, terlalu luar biasa. Namun ada satu cahaya kecil di masa remajanya, Suguru Geto, teman sekelasnya di SMA Jujutsu. Bersama Shoko Ieiri, mereka menjadi trio yang dikenal sebagai generasi emas. Geto dan Gojo adalah kebalikan satu sama lain. Geto tenang, logis, penuh empati. Gojo liar, arogan, dan sering bercanda. Tapi di balik semua itu, mereka memiliki satu hal yang sama: keinginan untuk melindungi orang lain. Misi melindungi Riko Amanai, bintang plasma, menjadi titik balik hidup Gojo. Di misi itu, dia bertemu musuh yang untuk pertama kalinya mengalahkannya secara brutal, Toji Fushiguro. Gojo hampir mati. Tapi justru di ambang kematian dia bangkit. Untuk pertama kalinya, ia mengaktifkan reverse curse teknik secara instinktif. Saat itu, ia terlahir kembali, tidak hanya sebagai penyihir, tapi sebagai makhluk yang mendekati Tuhan. Namun kemenangan itu datang terlambat. Riko sudah mati, dan Geto mulai goyah. Kematian Riko bukan hanya tragedi, itu adalah titik balik dalam filosofi Geto. Perlahan, Geto mulai melihat manusia non-penyihir sebagai beban, sumber kutukan, dan akhirnya ia berubah. Gojo mencoba menghentikannya, tapi ia terlambat. Temannya, sahabatnya, satu-satunya orang yang benar-benar memahami dirinya, telah berubah menjadi musuh umat manusia. Tapi anehnya, Gojo tidak membunuhnya. Di pertemuan terakhir mereka, Gojo hanya berdiri. Diameter menatap Geto. Ia tahu
Bagian dari dirinya juga mati hari itu. Setelah kejatuhan Geto, Gojo sadar dia harus berubah. Ia tak bisa lagi pasrah terhadap sistem yang usang dan otoriter. Ia tak bisa membiarkan tragedi terulang. Maka, ia memilih jalan yang berbeda, menjadi guru. Di SMA Jujutsu, ia mulai membina generasi baru. Itadori Yuji, Fushiguro Megumi, dan Kugisaki Nobara. 3 murid yang tidak hanya dia latih secara teknik, tapi juga dia bentuk secara karakter. Bukan hanya untuk menjadi kuat, tapi untuk menjadi manusia yang lebih baik dari dirinya sendiri. Namun, menjadi guru bagi Gojo bukan hal sederhana. Ia keras, tapi protektif. Ia nyentrik, tapi sangat sadar akan tanggung jawab. Ia tahu, jika dia jatuh, dunia ikut runtuh. Dan beban itu bukan beban yang bisa dibagi. Dalam setiap misi yang ia pimpin, Gojo tidak hanya bertindak sebagai pelatih. Ia menjadi tameng, sebuah dinding hidup antara murid-muridnya dan kematian. Namun ia tahu bahwa kekuatan seperti miliknya bukan solusi permanen. Sistem jujutsu yang diatur oleh para tetua adalah warisan zaman lama, penuh korupsi, ketakutan, dan politik busuk. Dan Gojo adalah ancaman bagi mereka. Ia menantang sistem. Ia tidak segan menyerang tetua, menolak misi, bahkan menciptakan jalur baru pendidikan. Dalam diam, para tetua ingin menyingkirkannya. Tapi mereka tahu, tanpa Gojo, dunia runtuh. Namun Gojo tahu, selama dirinya hidup, para tetua hanya akan bermain aman. Ia ingin menciptakan masa depan di mana kekuatan tidak harus terpusat pada satu orang. Maka ia fokus pada murid-murid. Generasi penerus. Harapan baru. Lalu datanglah malam terkelam dunia Jujutsu, 31 Oktober, insiden Shibuya. Gojo tahu, ini akan menjadi ujian, tapi tidak ada yang siap menghadapi apa yang terjadi malam itu. Gojo terperangkap dalam kereta bawah tanah bersama ratusan manusia. Di sana dia menghadapi Jogo, Hanami, dan Choso dalam pertempuran brutal. Sekali lagi, ia membuktikan diri sebagai makhluk tak terkalahkan, dengan mengalahkan semuanya sendirian. Namun musuh sejatinya belum muncul. Di saat semua mata mengarah ke Gojo, muncullah wajah yang tak asing, Suguru Geto. Tapi Gojo tahu, ini bukan sahabatnya. Ini adalah Kenjaku penjahat kuno, yang kini memakai tubuh Geto seperti boneka. Pertarungan berakhir dengan penyegelan Gojo ke dalam Prison Realm. Dalam satu malam, dunia kehilangan satu-satunya perisai. Bayangkan dunia di mana tidak ada Gojo. Dunia itu langsung menjadi neraka. Setelah penyegelannya, para kutukan merajalela. Sistem Jujutsu panik. Para tetua seperti ayam tanpa kepala. Dan para penyihir muda. Mereka dipaksa tumbuh cepat. Itadori, Megumi, Panda, dan yang lainnya harus bertarung tanpa mentor mereka. Namun di dalam Prison Realm, Gojo tidak hanya menganggur. Ia merenung. Ia mengingat semua dosa, semua kesalahan, semua harapan, dan satu-satunya sahabat yang pernah ia miliki. Dan untuk pertama kalinya, Gojo merasa takut. Bukan takut mati, tapi takut bahwa semua yang ia lakukan mungkin sia-sia. Setelah berbulan-bulan dunia berada di ambang kehancuran, akhirnya dia kembali. Gojo Satoru bangkit dari penyegelan Prison Realm. Tapi ia tidak datang sebagai pahlawan yang tersenyum. Ia datang sebagai pria yang telah kehilangan segalanya, teman, masa depan, dan hampir harapan. Dan seakan takdir tahu
Dunia memberinya satu ujian terakhir. Raja Kutukan, Sukuna, yang kini menggunakan tubuh muridnya sendiri, Megumi Fushiguro. Apa yang kau lakukan ketika kau harus menyelamatkan dunia, tapi harus membunuh seseorang yang kau lindungi? Duel antara Gojo dan Sukuna bukan sekadar pertarungan. Itu adalah benturan prinsip, beban takdir, dan penghakiman atas sejarah panjang dunia Jujutsu. Dua makhluk terkuat, satu ingin memusnahkan segalanya. Satu ingin memperbaiki dunia dengan kekuatannya. Siapa yang layak menang? Dalam pertarungan epik yang mengguncang realitas, Gojo mengeluarkan semua. Hollow Purple, Red, Blue, dan bahkan teknik kutukan terbalik tingkat dewa. Tapi Sukuna juga bukan lawan biasa. Dan pada akhirnya, keajaiban tidak datang. Gojo tewas, tapi ia tidak kalah. Karena dalam kematiannya, ia memberi waktu, ia memberi motivasi, ia memberi warisan. Dan lebih dari segalanya, ia menunjukkan pada dunia, bahkan dewa pun bisa jatuh, tapi semangatnya bisa menyalakan 1000 bintang lain. Gojo Satoru bukan hanya karakter, ia adalah simbol. Tentang bagaimana kekuatan mutlak tidak menjamin kebahagiaan. Tentang bagaimana kejeniusan bisa menjadi kutukan. Tentang bagaimana seseorang yang bisa menghancurkan dunia justru memilih untuk melindunginya meski dunia tidak pernah menghargainya sepenuhnya. Ia arogan, konyol, kasar, menyebalkan, tapi juga setia, berani, lembut, dan tragis. Gojo Satoru telah pergi, tapi ia hidup dalam dunia yang ia pertaruhkan dengan jiwanya.